Secara default ketika kita masuki dengan configuration mode dengan perintah configure seperti ini, itu Junos mengizinkan beberapa user masuk secara bersamaan. Maksudnya itu masuk ke configuration mode. Jadi seperti ini, saya bisa melakukan konfigurasi dengan user Rizky. Di sisi lain, saya juga bisa login dengan atau melakukan konfigurasi dengan user root secara bersamaan ya. Jadi ketika saya misal setting hostname barunya, set system hostname, misal jadi router, di sini juga kita bisa melihat apa perubahan yang dilakukan oleh user Rizky tadi. Nah, di sini hostname-nya jadi router. Padahal tadi kan user root ini nggak melakukan perubahan hostname ya. Yang melakukan perubahan hostname itu si Rizky ini. Dan ketika kita melakukan commit, misal saya masuk ke user root nih, saya user root ternyata beda dengan si user Rizky. Kalau si Rizky tadi men-setting hostname-nya ke router, tapi kalau root itu hostname-nya misal inginnya diubah jadi Olive. Nah, saat user root itu nggak tahu ternyata si Rizky juga pengennya ke router dan root ini melakukan commit, maka hostname-nya itu yang jadi itu Olive, bukan apa yang dikonfigurasi oleh Rizky ini. Nah, di sini masih berubah jadi Olive ya. Tadi padahal si Rizky ini men-setting hostname-nya jadi router. Tapi karena ada commit dari si user root, hostname ini nggak berubah jadi router, justru malah berubah jadi Olive. Nah, itu defaultnya seperti itu. Tentunya itu akan sangat merepotkan, bahkan berbahaya ketika kita bekerja tim. Artinya banyak user yang bisa melakukan konfigurasi. Nah, dari Junos itu menyediakan beberapa solusi ya. Di sini ada configure private dan configure exclusive. Kita akan coba cek satu-satu. Di sini ya, ketika kita masuk tadi kan cuma menulis perintah configure seperti ini. Kalau kita ketik tanda tanya, di sini ada beberapa pilihan. Nah, yang saya sebut tadi yaitu private dan exclusive. Kita mulai dari private. Jadi ke private ini dia mengizinkan beberapa user untuk masuk ke configuration mode secara bersamaan. Tetapi saat commit itu database-nya istilahnya seperti itu terpisah. Kita coba saja. Nah, di sini user Rizky itu bisa masuk ya. User root juga bisa masuk. Sekarang kalau user root misal mengubah hostname-nya jadi misal root ya seperti ini. Oh, user root juga harus, kalau user root masih login pakai configure biasa itu nggak bisa. Jadi user root juga harus masuk sebagai private, configure private supaya bisa melakukan konfigurasi. Kita coba set system hostname root seperti ini. Kita lihat di candidate configuration hostname-nya udah berubah jadi root. Tapi di user Rizky hostname-nya itu masih tetap Olive. Nih. Karena database-nya itu terpisah. User root punya session sendiri istilahnya, user Rizky juga punya sessionnya sendiri. Nah, kalau misal si Rizky ini pengennya berubah jadi Rizky hostname-nya ya, seperti ini. Baru dia bisa melihat di candidate configuration Rizky. Di root hostname-nya masih tetap, hostname di candidate configuration masih tetap root. Nah, dan ketika kita melakukan commit, misal ini saya melakukan commit dari user root ya, yang berubah itu sesuai permintaan root tadi, yaitu hostname-nya root. Dan si di user Rizky ini candidate konfigurasinya masih ada, tetap hostname-nya Rizky, tapi dia masih di candidate configuration. Jadi kalau dia mau nge-commit sekarang, ketika meng-commit dia tetap mengalami error karena hostname-nya udah diubah duluan oleh si root ini. Jadi tetap aja ada istilahnya ada konflik ya antar user kalau ketika user itu mengkonfigurasi bagian yang sama secara bersamaan. Nah, solusi yang kedua itu configuration exclusive. Kita
Kita coba exit. Oh ya, ketika kita masuk ke configuration mode menggunakan secara defaultnya dulu ya. Secara defaultnya itu ketika kita logout, kemudian di situ ada candidate configuration, itu candidate configurationnya itu nggak kebuang, itu defaultnya. Tapi ketika kita masuk pakai private ataupun eksklusif, candidate configuration itu akan dihapus ya ketika kita logout. Nah, di sini ketika saya keluar dari configuration mode, itu ada peringatan uncommitted change akan di discard. Istilahnya akan dihapus atau diabaikan ya. Di sini kita yes, oke. Jadi ketika kita masuk lagi, candidate configuration yang tadi hostname Olive itu udah nggak ada. Hostname Rizky maksudnya tadi. Oke. Kita masuk ke yang kedua ya, yaitu configure exclusive. Seperti ini. Jadi configure exclusive ini itu hanya mengizinkan satu user yang masuk. Nah, seperti ini. Ketika kita masuk pakai user Rizky, pakai configure exclusive, kalau kita cek di sebelah sini dan kita coba setting hostname, itu nggak bisa ya. Jadi ketika user root itu mau mengkonfigurasi, itu nggak bisa karena database-nya itu sudah dikunci oleh user Rizky. Yang bisa konfigurasi itu hanya si user Rizky ini. Hostname misal Juniper. Nah, seperti ini. User lain yang login bersamaan itu nggak bisa konfigurasi sebelum si user Rizky ini keluar. Nah, kalau udah keluar, kita bisa mengkonfigurasi nih. Kita coba hostname-nya misal jadi root. Nah, ini bisa ya. Jadi seperti itu configure private dan configure eksklusif. Kalau configure private, beberapa user bisa melakukan konfigurasi secara bersamaan. Tetapi saat commit hanya konfigurasi user yang terkait ya yang akan di-commit ya. Nah, kalau eksklusif itu hanya satu user yang bisa melakukan konfigurasi. User lain tidak bisa melakukan konfigurasi. Akan ada keterangan error database log seperti ini.